sudah mendapat surat panggilan lagi ketiga kali kayaknya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kami dari kantor Ramdan Alam Sign Partner 1 minggu lalu ya kita udah terima kuasa dari saudara saya, teman sahabat saya si Vicky terkait perkara yang ada di Polres Jakarta Selatan. Laporannya saudari Angel kepada Vicky terkait permasalahan pencemaran nama baik dan fitnah. Untuk proses penyidikan sudah rampung dan berkas sudah dinyatakan P21 atau lengkap untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni seharusnya memang kita sudah tahap 2. Namun dapat informasi daripada penyidik di Polres Jakarta Selatan dilakukan penundaan pada hari Kamis kemarin. Kemudian kami menyiapkan diri ternyata diundur sampai hari Selasa minggu depan. Jadi baru Selasa minggu depan di bulan Juli baru kita melakukan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Artinya Vicky sudah siap akan dibawa ke kejaksaan atau belum? Iya. Kalau secara bicara saya dengan Vicky ini kan orang yang punya mentalitas luar biasa menurut saya ya, bahwa dia berpikir bahwa saya di sini memperjuangkan harkat dan martabat seorang suami, seorang laki-laki yang memang menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga harga diri seorang suami dan pertanggungjawabannya kepada agama. Nah inilah yang kemudian membuat Vicky itu ya sudah proses seperti ini kita ikuti. Bagaimana prosesnya di penyidikan di Polres Jakarta Selatan pun sudah berlalu, sudah kita jalani. Ketika memang harus dibuktikan di pengadilan, Vicky siap. Karena inilah memang yang harus disampaikan kepada masyarakat umum bahwa alangkah tragis kejadian kepada sahabat saya ketika dia berbuat terbaik untuk keluarga, melindungi keluarga, menjaga norma dan moralitas tidak hanya kepada keluarga tapi kepada lingkungan untuk agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya ketika bicara dilakukan penggerbekan terhadap istrinya pada malam itu dengan tujuan untuk menjaga keutuhan dan menjalankan norma-norma susila serta norma-norma agama yang berlaku di negara kita. Tapi alangkah tragisnya ketika ini dilakukan seorang suami, ini masih suami statusnya, ternyata di belakangan hari malah seorang suami yang menjadi pesakitan, menjadi seorang tersangka dengan tuduhan melakukan fitnah dan disidangkan. Artinya ini yang akan kita buktikan di pengadilan nanti bahwa demi menjalankan amanah sebagai seorang suami, menjaga keutuhan yang dilandasi pada undang-undang pernikahan maupun norma-norma agama, norma-norma susila yang berlaku di masyarakat, ya ini yang akan kita buktikan bahwa Vicky berbuat untuk menjaga harga diri dan martabat keluarga, bukan untuk kepentingan yang lain. Akan dibuktikan di pengadilan nanti seperti itu. Tapi bisa dianggap relevan nggak sih Bang laporan dari Angel Elga? Karena kan seorang Vicky kan dia coba untuk memberikan ini Bang kepada Angel Elga bahwasanya lu melakukan zina nih gitu, karena ada bukti juga. Begini, gitu. Seperti apa? Bicara tentang tuduhan, tentunya apa yang diucapkan seorang Vicky itu menjadi satu kenyataan yang terjadi hari itu, tidak hanya di depan matanya Vicky, tapi di situ ada pihak kepolisian juga yang melakukan penggerebekan. Vicky lapor, secara normatif hukum sudah dilakukan, lapor ke RT bersama warga, bersama keluarga juga melakukan tanda kutip penggerebekan kepada tempat di mana memang tidak selayaknya pada malam hari seorang istri kemudian membawa atau menerima tamu atau apapun sebutannya di dalam kamar berdua. Norma mana yang membenarkan? Hukum mana yang membenarkan? Hukum adakah
hukum sosial lingkungankah, hukum positifkah, atau kemudian kita sendiri sudah merubah yang namanya kita bebas. Tentunya semua ada aturannya. Ketika memang itu fikih mengatakan sesuatu hal, itu fakta di lapangan dan memang kenyataannya seperti itu, tidak ada rekayasa. Tidak ada by design, tidak ada yang kemudian dengan tujuan-tujuan tertentu, tapi dia memergoki seorang istrinya berada di tempat yang selayaknya adalah fikih di dalam sana, tapi oleh laki-laki lain yang ada di dalam sana. Ini semua pasti merasa tercoreng harga dirinya sebagai suami. Tentunya juga masyarakat juga tidak menginginkan adanya lingkungan yang tidak sehat. Artinya apakah terjadi sesuatu hal yang tidak layak, tidak bersesuaian dengan norma-norma di lingkungan yang ada gitu. Bang, untuk Vicky-nya sendiri saat ini keadaannya seperti apa, Bang? Oh, dia masih di rumah atau? Oke, kalau secara pribadi Vicky dia masih syuting ya, live terus setiap hari, kemudian ya komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan sahabat, ya biasa saja. Intinya dia melakukan, kalau saya ya menilai dia melakukan jihad terhadap dirinya, jihad perjuangan dalam hal yang konstitusional untuk mempertahankan haknya sebagai seorang suami. Dan dia juga melakukan pembelaan dirinya, bukan pembelaan yang mengada-ada. Dan saya yakin ketika memang perbuatannya Vicky ini nanti kemudian disalahkan karena telah melakukan penggerebekan, kemudian memergoki tertangkap tangan seorang istri berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain, dan malah Vicky yang disalahkan dan malah Vicky yang dihukum, di mana nilai-nilai Pancasila kita? Karena kenapa? Nilai keadilan di dalam undang-undang juga, di dalam Pancasila juga jelas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil tanpa adab tidak akan mungkin bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi harus ada adab di sini. Dari sini apakah adabnya dibenarkan? Seorang istri berada di dalam satu kamar di jam-jam tertentu, jam-jam malam tentunya untuk berbicara, berdiskusi tentang apapun tidak layak lah. Kita punya norma yang berlaku, di mana norma kita? Dan ini yang perlu kita gali. Apakah memang tuduhan itu bicara sebagai fitnah atau memang tuduhan itu secara realita? Ketika bicara pihak kepolisian menyatakan itu tuduhannya fitnah, nanti kita buktikan di pengadilan. Kan gitu. Kalau fitnah itu berarti seorang suami nanti ketika menemukan istrinya atau menggerebek istrinya, siapapun bisa terjadi, di dalam satu kamar, kemudian kamu ngapain, berzina ya? Oh, saya tidak berzina. Si seorang istri kemudian melaporkan, seorang suami bisa banyak masuk penjara kayak begini. Dan ini akan bahaya, sangat bahaya. Karena apa? Tatanan sosial kita berubah, mindset, kemudian norma-norma adat istiadat yang berlaku di masyarakat sudah berubah. Apakah ini akan menjadi satu pembenaran? Itu aja. Artinya kita akan buktikan nanti yang kita perjuangkan demi kemanusiaan dan benar-benar demi keadilan yang penuh dengan peradaban. Bukan keadilan semata-mata hanya hukum dunia saja yang dihukum positif, tapi juga hukum positif yang mengikutinya ada norma agama, norma sosial, norma budaya dan lainnya. Ini harus dipakai. Tidak semata-mata, oh Vicky melakukan fitnah terhadap diri saya tidak berzina. Kita buktikan. Dan Vicky juga mempertahankan, kalau kamu tidak berzina, ngapain ada di dalam kamar dengan laki-laki lain? Pertanyaannya kita balik-balik. Apakah layak seorang seorang istri yang tidak ada suaminya hari itu berada dalam satu kamar dengan laki-laki lain? Apakah agama membenarkan? Apakah kemudian budaya kita membenarkan? Apakah norma kita membenarkan? Apakah kemudian norma sosial kemasyarakatan membenarkan hal itu?